Malta, pulau kecil yang penuh dengan keajaiban abadi. Bayangkan sebuah tempat di mana sejarah berbisik dari batu-batu kuno, laut berkilau dalam nuansa luar dunia, dan anggurnya terasa seperti sinar matahari cair. Selamat datang di Malta, permata Mediterania yang mungkin kecil dalam ukuran, tetapi kolosal dalam pesona dan keajaiban. 1. Malta, tempat timur bertemu barat dalam harmoni yang mempesona. Dengan luas hanya 316 km persegi, kira-kira seukuran Orlando, Florida, Malta adalah negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di Uni Eropa, menampung sekitar 514.000 orang. Namun jangan biarkan ukurannya yang sederhana menipumu. Pulau ini memainkan peran besar sepanjang sejarah. Terletak secara strategis di jantung Laut Mediterania, Malta telah lama menjadi jembatan antara benua, budaya, dan kekaisaran. Berkat lokasinya, Malta menikmati iklim yang penuh sinar matahari sepanjang tahun, di mana pantai keemasan meleleh ke dalam air biru safir. Tidak heran jika para petualang dan pencari matahari berbondong-bondong datang ke sini untuk mencari kehangatan, sejarah, dan ketenangan. Bahasa asli mereka, Malta, adalah perpaduan unik antara irama Arab dan melodi Italia. Namun bahasa Inggris digunakan secara luas, menjadikan pulau ini destinasi yang ramah bagi para pelancong dan investor. Saat ini, Malta berkembang tidak hanya dalam bidang pariwisata, tetapi juga dalam sektor seperti keuangan digital, iGaming, dan inovasi teknologi. Jutaan orang datang setiap tahun untuk merasakan perpaduan antara keantikannya dan energi modern. Dan apakah kamu sedang mendaki reruntuhan prasejarah atau bersantai di kursi pantai dengan segelas anggur emas di tangan? Malta akan selalu membuatmu terpesona. Jadi katakan pada kami, apakah kamu akan menjelajahi reruntuhan, berenang di air paling biru, atau menyesap anggur di kebun anggur Malta terlebih dahulu? Dua, Laguna Biru, sepotong surga di bumi milik Malta. Di antara pulau-pulau Damai Comino dan Gozo, terletak sebuah keajaiban yang begitu memukau, seolah surat cinta alam untuk Mediterania, Laguna Biru. Dengan air yang begitu jernih hingga tampak seperti kaca tak berujung, teluk ini sering digambarkan sebagai permata mahkota alam Malta. Di bawah sinar matahari musim panas yang cerah, laguna ini berubah menjadi pusat sosial yang meriah. Handuk warna-warni membentang di atas batu hangat, para pelancong menari mengikuti irama lokal, dan aroma makanan laut panggang segar mengisi udara. Namun di balik ketenarannya sebagai magnet wisata, Laguna Biru memiliki makna mendalam bagi masyarakat Malta. Ini lebih dari sekadar tempat nongkrong musim panas. Ini adalah tempat suci untuk kembali terhubung dengan alam, memperlambat waktu, dan merayakan kesenangan hidup sederhana. Dari bar perahu yang dikelola keluarga yang menyajikan minuman dingin, hingga teluk tersembunyi tempat pakaian menjadi opsional dan kebebasan merajai, laguna ini menawarkan sesuatu untuk setiap jenis jiwa. Sore hari di sini tidak kalah magis. Saat matahari tenggelam di balik cakrawala, langit berubah menjadi aprikot lembut, laut tenang seperti perak cair, dan tawa dari pertemuan pantai bergema di seluruh teluk. Ini bukan hanya tempat untuk berenang, ini adalah tempat untuk merasakan. Jadi, apa pilihan pertamamu di Laguna Biru? Berjalan tanpa alas kaki di pasir putih, menyelam ke dalam air jernih, atau barbeque matahari terbenam yang mendesis? Tiga, Perempuan Malta, penjaga warisan simbol keanggunan. Bertemu dengan seorang perempuan Malta berarti menjumpai jiwa pulau itu sendiri, percaya diri, berbudaya, dan memancarkan kekuatan tenang yang lahir dari berabad-abad ketahanan dan keindahan. Kehadirannya berpijak pada tradisi namun terangkat oleh kecanggihan modern. Bayangkan perpaduan anggun,
kehangatan ekspresif Italia Selatan, keanggunan misterius Afrika Utara, dan kehalusan yang diwariskan dari pengaruh Inggris, semuanya menjadi satu. Namun yang benar-benar membedakan perempuan Malta jauh lebih dalam daripada penampilan. Dalam masyarakat di mana berbicara banyak bahasa adalah hal biasa, banyak perempuan dengan mudah berganti bahasa antara Malta, Inggris, Italia, dan kadang-kadang bahkan Prancis atau Spanyol. Kemampuan multibahasa ini memberi mereka pandangan global dan peran unik sebagai duta budaya, siap berbagi kisah Malta dengan dunia sambil tetap berakar kuat dalam tradisi mereka. Bahkan di era digital, mereka terus menghormati adat lama. Jimat bersulam diturunkan dari ibu ke anak perempuan, dijahit dengan simbol-simbol yang dimaksudkan untuk melindungi orang tercinta dari bahaya. Beberapa masih melakukan ritual kuno membakar daun salam di bawah bulan purnama, sebuah isyarat spiritual untuk membersihkan energi negatif dan mengundang keberuntungan. Ini bukan sekadar kebiasaan lama, ini adalah penegasan dari jiwa Malta yang abadi. Perempuan Malta modern melangkah dengan percaya diri melalui ruang rapat, galeri seni, dan aula pemerintahan. Namun mereka juga tetap menjadi penjaga cerita rakyat, keluarga, dan iman. Dualitas inilah menjadi pembawa obor masa lalu dan arsitek masa depan, yang memberi mereka keanggunan yang memesona. Mereka tidak sekadar cantik atau cerdas, mereka abadi. Melalui mereka, Malta bernapas, hidup dengan kenangan, bercahaya dengan kemungkinan. 4. Mobil klasik, kapsul waktu beroda dari Malta. Di jalan-jalan Malta yang disinari matahari, mobil-mobil klasik tidak hanya menarik perhatian. Mereka memutar kembali waktu. Keindahan klasik ini tidak disimpan di balik kaca museum. Mereka sangat hidup, melaju melalui gang batu sempit dan jalan pesisir yang indah seperti gema dari zaman dahulu. Baik itu Jaguar megah yang meluncur melewati fasad batu kapur, atau Morris Minor sederhana yang melintasi pedesaan. Setiap mobil di sini adalah bagian sejarah yang hidup. Malta adalah rumah bagi komunitas antusias, yang terdiri dari lebih dari 1.200 kolektor dan perestorasi mobil klasik. Semuanya bersatu karena kecintaan pada keahlian, warisan, dan nostalgia. Kendaraan-kendaraan ini, yang sering diwariskan dari generasi ke generasi, tidak diperlakukan sebagai barang antik statis. Mereka adalah sahabat yang dihargai, dirawat dengan penuh kasih, dan dipamerkan dengan bangga. Dari lekuk mengilap pada bempernya hingga derukas mesinnya, setiap detail adalah penghormatan pada era di mana mobil dibuat dengan hati dan jiwa. Acara tahunan Malta Klasik adalah momen di mana hasrat ini menjadi pusat perhatian. Bayangkan iring-iringan krom mengilap dan mesin menderu melintasi jalan-jalan abad pertengahan mendina. Sinar matahari menyinari setiap lekukan. Ini lebih dari sekadar rally. Ini adalah momen sinematik yang dibekukan dalam waktu nyata, di mana warisan bertemu tenaga kuda dalam pertunjukan elegansi dan kecepatan yang memukau. Lima. Anggur Malta, rahasia terbaik pulau ini. Tersembunyi di antara lembah-lembah Malta yang disinari matahari dan kebun anggur bertingkat terdapat sebuah rahasia yang bahkan sering terlewat oleh para pelancong berpengalaman. Anggur pulau ini yang luar biasa dan diproduksi dalam jumlah terbatas. Dengan hanya sekitar 1 juta botol yang diproduksi setiap tahun, sebagian besar anggur Malta tetap berada di dalam negeri, dinikmati oleh penduduk lokal dan para pengunjung beruntung yang tahu rahasianya. Mencicipinya berarti menyesap sesuatu yang langka, otentik, dan berakar dalam pada jiwa pulau ini. Di jantung vitikultur unik ini terdapat anggur asli Malta. Geleuza, varietas merah yang dalam,
menawarkan karakter kuat dan pesona pedesaan. Sementara Girgentina, anggur putih yang segar, memberikan keanggunan bunga yang cerah. Anggur-anggur ini tumbuh di tanah kaya mineral dan disapa oleh angin laut yang asin, menghasilkan anggur yang benar-benar khas, lembut, kompleks, dan dipenuhi kehangatan Mediterania. Cara terbaik menikmati anggur Malta? Pergilah ke taverna tepi laut tepat sebelum matahari terbenam. Saat cahaya keemasan menyinari meja Anda, debur lembut ombak menjadi latar sempurna untuk segelas anggur lokal, dipadukan dengan zaitun, roti renyah, dan tawa. Setiap tegukan menangkap esensi pulau ini. Matahari, laut, dan warisan pembuatan anggur berabad-abad dalam satu tuangan emas. Hagar Kim, misteri megalitik di tepi laut. Berdiri di atas tebing terjal yang menghadap Laut Mediterania, Hagar Kim bukan hanya sebuah monumen. Ini adalah portal menuju pikiran kuno. Berusia lebih dari 5.000 tahun, kuil megalitik ini bahkan lebih tua dari piramida Agung Giza. Dibangun tanpa alat modern atau semen, situs ini adalah keajaiban rekayasa. Blok batu besar seberat hingga 20 ton, tersusun sempurna untuk sejajar dengan titik balik matahari dan pergerakan matahari. Ketika cahaya menembus pintu-pintu tertentu saat titik balik matahari musim panas, menerangi ruang dalam dengan sinar yang gaib, menjadi jelas bahwa masyarakat prasejarah Malta memiliki tidak hanya kejeniusan arsitektur, tetapi juga kebijaksanaan kosmis. Hagar Kim lebih dari sekadar tempat suci keagamaan, mungkin berfungsi sebagai observatorium langit, jembatan sakral antara bumi dan langit. Diakui oleh UNESCO sejak tahun 1992, situs ini terus memukau para arkeolog, pelancong, dan pencari spiritual. Berdiri di antara batu-batu kuno ini, dikelilingi aroma rempah liar dan luasnya laut biru, Anda hampir bisa mendengar dengungan ritual kuno. Di sini, waktu terasa terhenti, sebuah momen langka di mana masa lalu masih bernapas. 7. Pasar Marsaxlokk, tempat laut memberi makan jiwa. Terletak di pesisir tenggara Malta, desa nelayan Marsaxlokk, diucapkan Marsaxlokk, adalah tempat di mana tradisi hidup dalam warna-warna cerah. Dikenal karena perahu-perahunya yang dicat meriah, luzu, dengan mata di haluannya untuk menangkal kejahatan. Kota ini benar-benar hidup setiap minggu pagi, saat pasar terbuka berjajar di tepi laut dengan tontonan pemandangan, aroma, dan suara. Ikan tuna, ikan toda, cumi, dan udang yang baru ditangkap, ditata dengan indah di atas es, sementara para nelayan bercanda dengan pembeli di bawah kanopi bergaris. Namun Marsaxlokk bukan hanya tentang makanan laut. Ini tentang komunitas. Ini adalah tempat di mana generasi saling menyapa seperti teman lama, di mana para nenek berbagi resep dengan turis penasaran, dan di mana hidup melambat mengikuti irama pasang surut. Bahkan jika Anda tidak membawa pulang seekor ikan pun, pengalaman ini sangat berharga. Saat angin laut berhembus dan aroma garam serta cumi goreng memenuhi udara, Anda akan merasakannya. Semangat Malta yang otentik dan tak tersaring. Marsaxlokk bukanlah sekadar kartu pos. Ini adalah sebuah perasaan. Jadi, bagaimana pagi minggu Anda di sini? Pesta bagi indera, sekilas kehidupan pulau, atau momen sederhana dengan angin laut dan ketenangan? Delapan. Rumah Batu Kapur Malta, kisah yang terukir di batu. Menjelajah di lingkungan lama manapun di Malta, dan Anda akan merasa berjalan melewati museum hidup yang dipenuhi batu berwarna keemasan, di mana setiap fasad,
tampak membisikkan rahasia dari berabad-abad yang lalu. Rumah-rumah tradisional ini dibuat dari batu kapur globigerina, batu berwarna madu yang lembut dan khas pulau ini, lebih dari sekadar penanda arsitektur. Mereka adalah tulang belulang dari identitas Malta. Dikenal karena sifat termalnya yang sangat baik, batu kapur ini secara alami mengatur suhu dalam ruangan, anugerah selama musim panas yang menyengat dan musim dingin yang sejuk dan berangin di Malta. Namun kepraktisan hanyalah setengah dari cerita. Warna hangat batu ini memantulkan sinar matahari dengan cara yang membuat seluruh pulau bersinar dalam pesona abadi, terutama saat golden hour, ketika bangunan tampak menyala oleh cahaya. Salah satu fitur yang paling dicintai dari rumah-rumah ini adalah galerija, balkon kayu tertutup tradisional yang dicat dalam warna biru, hijau, atau merah cerah. Sudut-sudut romantis ini memungkinkan penghuni mengamati kehidupan di bawah tanpa harus keluar rumah, memadukan privasi dan kehadiran dengan keanggunan puitis. Luar biasanya, banyak dari rumah-rumah ini berasal dari abad ke-18, berdiri kokoh melawan waktu, perang, dan alam. Mereka tidak hanya memberikan tempat berlindung, mereka bertahan, diam-diam melestarikan generasi kenangan dan keahlian. Tinggal di dalam dinding batu kapur ini berarti dipeluk oleh sejarah, di mana bahkan keheningan pun punya cerita untuk diceritakan. 9. Gozo, pulau yang dilupakan oleh waktu. Hanya dengan perjalanan feri singkat dari pulau utama Malta, terletak Gozo. Lebih kecil, lebih tenang, dan entah bagaimana lebih bermakna. Dengan luas hanya 26 mil persegi, Gozo menawarkan gaya hidup yang terasa seperti kembali ke sesuatu yang kuno dan esensial. Tak ada yang terburu-buru di sini, tak ada keperluan akan alamat formal. Penduduk lokal menavigasi dengan ingatan, wajah-wajah yang akrab, dan arahan yang dibisikkan, semacam kompas bersama yang berakar pada rasa memiliki. Salah satu kebiasaan yang masih hidup di Gozo adalah penggunaan sistem katrol dan tali untuk mengirimkan bahan makanan atau barang antar lantai. Ini adalah solusi kuno yang lahir dari gang-gang sempit dan kehidupan yang erat. Namun lebih dari itu, ini adalah potret hidup dari kecerdikan komunitas dan ritme harian. Pulau ini juga rumah bagi pohon zaitun kuno, beberapa dengan batang yang begitu besar dan berliku sehingga tampak seperti dipahat oleh para dewa. Bagi para sesepuh Gozo, pohon-pohon ini adalah sakral. Dalam momen-momen tenang, Anda mungkin melihat seseorang meletakkan tangan lembut di dahan yang bengkok, bukan hanya untuk keberuntungan, tetapi sebagai salam sunyi kepada para leluhur yang akarnya, seperti pohon-pohon itu, tertanam dalam-dalam di tanah. Di Gozo, hidup dipandu oleh angin dan ingatan, oleh semprotan laut dan tradisi. Ini bukan sekadar tempat, ini adalah perasaan, menggantung di antara masa lalu dan masa kini. 10. Ritual kopi, waktu hening harian di Malta. Di Malta, secangkir kopi tidak pernah hanya tentang kafein. Itu adalah momen yang diukir dari hari untuk terhubung kembali, merenung dan sekadar menjadi. Baik diseruput sendirian dalam keheningan pagi hari, atau dibagikan dengan orang tercinta di kafe yang ramai, kopi berfungsi sebagai detak jantung sosial pulau ini. Kafe-kafe lokal, banyak di antaranya dikelola keluarga selama beberapa generasi, juga berfungsi sebagai pusat komunitas. Meja-meja bundar kecil mereka seperti panggung tempat drama dan kebahagiaan kecil kehidupan ditampilkan setiap hari. Politik, sepak bola, pernikahan, dan kekhawatiran, semua dibahas di atas bunyi denting cangkir keramik dan aroma kuat biji kopi yang disangrai. Pada sore minggu yang malas, bukan hal aneh melihat sekelompok wanita berpakaian terbaik duduk di luar, cahaya matahari memantul dari anting-anting mereka saat mereka tertawa di atas espresso atau cappuccino. Percakapan mengalir dengan mudah.
tentang keluarga, iman, dan hal-hal lucu yang dikatakan anak-anak mereka minggu itu. Ini bukan sekadar istirahat kopi. Ini adalah ritual ketahanan dan kegembiraan. Bahkan turis pun cepat menyadari bahwa memesan kopi di Malta bukan hanya tentang minuman. Itu membuka pintu untuk koneksi. Sepatah kata ramah dari barista, sebuah cerita dari meja sebelah. Semuanya menambah kehangatan yang menjadikan keramahan Malta legendaris. Karena di sini, kopi tidak diminum dengan terburu-buru. Ia dinikmati, seperti hidup itu sendiri. 11. Valletta, ibu kota mini dengan jiwa raksasa. Dengan luas kurang dari 0,3 mil persegi, Valletta mungkin salah satu ibu kota terkecil di dunia. Tetapi jangan biarkan ukurannya menipumu. Di dalam batas kompaknya terdapat kota yang dipenuhi kemegahan, warisan, dan pesona Mediterania. Dengan lebih dari 320 monumen bersejarah yang padat dalam beberapa blok ramai, Valletta sering digambarkan sebagai museum terbuka, di mana setiap batu dan balkon ukiran menyimpan gema masa lalu berabad-abad. Dibangun oleh kesatria Saint John pada abad ke-16, kota ini adalah perpaduan harmonis antara kekuatan militer dan keanggunan barok. Saat Anda berjalan melalui jalan-jalan sempitnya, Anda akan melewati bus vintage dengan cat yang mengelupas dan pesona penuh karakter, melaju bersama pot tanpa pengemudi futuristik yang berdengung pelan melalui gang-gang kuno. Kontras menyenangkan antara pesona dunia lama dan inovasi modern. Siang hari di Valletta dipenuhi cahaya matahari keemasan, dengan penduduk lokal menyeruput espresso di kafe terbuka, membaca koran, atau berbicara dalam campuran bahasa Malta, Inggris, dan Italia. Namun saat matahari tenggelam dan dinding batu menangkap cahaya kuning tua senja, kota ini berubah. Musik mengalir dari halaman tersembunyi, tawa menggema dari fasad batu kapur, dan ibu kota ini hidup dalam perayaan spontan tentang kehidupan, cinta, dan ritme. Di Valletta, setiap malam terasa seperti pesta yang diadakan untuk menghormati sejarah itu sendiri. Kisah dongeng nyata, daya tarik ajaib Malta. Malta tidak hanya terasa seperti sebuah destinasi, ia terasa seperti melangkah ke dalam buku cerita yang digambarkan dengan indah. Dari benteng abad pertengahan hingga latar pesisir yang surrealis, pulau ini tampaknya dirancang untuk legenda dan epik sinematik. Di kota bersejarah Birgu, dinding batu menjulang seperti adegan dari novel fantasi. Sementara benteng Saint Angelo berdiri megah di atas Grand Harbor, telah meminjamkan kemegahannya untuk produksi Hollywood, termasuk dunia Game of Thrones. Menjelajahi kawasan kuno ini, seseorang hampir bisa mendengar jejak kaki para ksatria dan raja, gema mitos teranyam di setiap sudut. Namun rasa takjub Malta tidak berhenti pada drama abad pertengahan. Masuklah ke desa Popeye, dusun berwarna-warni yang awalnya dibangun sebagai lokasi syuting film musikal. Tahun 1980 yang dibintangi Robin Williams. Kini, ia menjadi taman hiburan yang ajaib di tepi laut, tempat tawa, musik, dan nostalgia berpadu di bawah matahari Mediterania. Untuk sesuatu yang bahkan lebih tua dan lebih misterius, pergilah ke kuil Tarksien yang berasal dari hampir 6.000 tahun lalu. Dihiasi dengan ukiran spiral misterius dan patung batu seukuran manusia, situs ini terus membingungkan dan menginspirasi para arkeolog. Apakah ini kuil untuk para dewa, situs pemakaman, atau mungkin sesuatu yang lebih langit? Di Malta, mitos kuno, keajaiban penuh warna, dan keajaiban arkeologi hidup berdampingan, mengingatkan para pengunjung bahwa dongeng tidak hanya ada dalam buku. Mereka hidup dan bernapas di pulau yang mempesona ini. 13.
Malta, tempat perayaan menjadi gaya hidup. Di Malta, kegembiraan tidak hanya disimpan untuk acara-acara khusus. Itu adalah irama yang berdetak sepanjang tahun di seluruh pulau. Dengan lebih dari 60 festival lokal setiap tahunnya, Malta tahu bagaimana mengubah bahkan desa paling sunyi menjadi simfoni suara, warna, dan koneksi. Di jantung denyut budaya ini terdapat festas, pesta desa yang meriah yang memadukan pengabdian spiritual dengan perayaan jalanan yang semarak. Jalanan dihiasi spanduk dan lampu kelap-kelip, ledakan kembang api mewarnai langit malam, dan orkestra musik Kuningan berbaris dengan bangga di tengah kerumunan yang bersorak. Ini adalah ledakan multisensor dari pengabdian, kebanggaan, dan kebahagiaan bersama. Namun jiwa perayaan Malta tidak hanya megah dan meriah, ia juga lembut dan unik. Pada pagi minggu yang tenang, beberapa desa mengadakan kompetisi kicau burung, di mana burung penyanyi yang berharga memenuhi udara dengan melodi, bukan dengan mesin atau sirin. Dengan hadiah yang mencapai ribuan euro, kontes ini merayakan kecintaan Malta terhadap alam dan puisi kehidupan yang sunyi. Baik itu semangat yang membahana dari pertunjukan kembang api atau nyanyian lembut seekor burung di fajar, Malta menemukan banyak cara untuk menghormati keindahan, tradisi, dan kebersamaan. Bagi orang Malta, perayaan bukan sekadar acara. Itu adalah filosofi, cara hidup, dan undangan terbuka bagi semua orang untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu yang istimewa. 14. Malta, hidup di Pulau Indah, tanpa harus mengorbankan anggaran. Bagaimana jika Anda bisa tinggal di surga dan tetap sesuai anggaran? Di Malta, impian itu terasa sangat dekat dengan kenyataan. Dengan biaya hidup yang 20% hingga 40% lebih rendah dibandingkan banyak bagian Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pulau ini menawarkan keseimbangan menarik antara gaya hidup dan keterjangkauan. Anda dapat menyewa apartemen yang bergaya dan berperabot lengkap di pusat kota hanya dengan $800 hingga $1.000, sementara rumah pinggiran kota yang tenang dengan angin laut dan pemandangan taman bisa didapatkan di bawah $600. Belanja bahan makanan, transportasi umum, layanan kesehatan, dan bahkan makan di luar tetap terjangkau, semuanya sambil menikmati standar tinggi dan latar belakang Mediterania. Kombinasi langka ini telah menjadikan Malta magnet bagi pengembara digital, pekerja jarak jauh, dan pensiunan yang mencari sinar matahari, keamanan, dan kebebasan finansial. Lebih dari sekadar tempat untuk menghemat uang, Malta menawarkan peningkatan gaya hidup, ritme hidup yang lebih lambat, udara yang lebih bersih, dan budaya hangat yang ramah, di mana kualitas hidup bukanlah kemewahan, melainkan hal yang wajar. Pertemuan rasa Malta, rasa unik di setiap piring. Masakan Malta adalah perayaan sejati dari sejarah budaya pulau yang beragam, dengan pengaruh dari Italia, Afrika Utara, dan Timur Tengah, tetapi tetap dengan rasa yang khas. Di jantung dapur lokal ada imkarun, hidangan makaroni panggang yang kaya dengan tomat, daging cincang, dan lapisan keju yang meleleh. Makanan kenyamanan dengan jiwa kebersamaan, biasanya disajikan selama akhir pekan keluarga dan perayaan keagamaan. Lalu ada kuah gaktal gasel, cincin madu khas Malta, yang terkenal. Dengan bagian luar yang renyah dan halus, serta isian seperti molase dari trikel dan rempah-rempah, kue berbentuk bundar ini bukan sekadar camilan. Ia adalah berkah kecil yang sering diberikan untuk menandai tonggak kehidupan dan awal baru. Dan jangan lupakan kini, minuman ringan nasional Malta yang pahit manis. Dengan perpaduan mengejutkan antara kulit jeruk dan rempah aromatik, kini menghadirkan rasa yang menyegarkan, kompleks, dan mustahil ditiru.
dicintai oleh penduduk lokal dan sulit ditemukan di luar negeri. Ini adalah jenis minuman yang akan Anda rindukan lama setelah meninggalkan pulau. Makanan di Malta bukan hanya tentang mengisi perut, tetapi tentang rasa memiliki, kenangan, dan rasa rumah yang tidak Anda sadari Anda rindukan. 16. Langit berbintang Malta, semesta yang terbuka. Saat matahari terbenam di Malta, pulau ini tidak tertidur. Ia menatap ke atas. Berkat polusi cahaya yang minim dan langit yang cerah, Malta menawarkan beberapa lokasi pengamatan bintang terbaik di Eropa, sempurna bagi pemimpi, astronom, dan siapapun yang mencari momen keajaiban kosmis. Pergilah ke Teluk Gajentu Vieja, tempat cakrawala mencium laut dalam keheningan, atau ke ketinggian dramatis di tebing Dingli, tempat langit terasa cukup dekat untuk disentuh. Di sini, pada malam tanpa awan, Bima Sakti membentang di langit seperti sungai debu perak, dan rasi bintang berkilauan seolah dijahit tangan ke dalam kegelapan beludru. Anda tidak memerlukan teleskop, cukup duduk, hirup udara malam, dan rasakan keluasan semesta menyelimuti Anda. Dalam jam-jam sunyi itu, melihat bintang menjadi perjalanan pribadi yang mendalam, momen di mana waktu, ruang, dan jiwa seakan menyatu. Baik Anda sedang menelusuri rasi bintang, atau sekadar berbaring di bawah cahaya bintang, langit malam, Malta mengingatkan kita bahwa keajaiban masih ada, di atas kita, di sekitar kita, dan di dalam diri kita. 17. Malta, pulau yang terus didatangi kembali oleh Hollywood. Apa kesamaan antara Gladiator, Troy, dan Game of Thrones? Selain drama epik, semuanya membawa Malta ke layar lebar. Dengan benteng kunonya, lanskap kota berwarna emas, dan tebing pesisir yang surrealis, Malta telah menjadi salah satu lokasi film alam favorit di dunia, hingga mendapat julukan Hollywoodnya Mediterania. Dari pesona mistis gang-gang abad pertengahan di Mdina hingga kemegahan Fort Ricasoli, latar untuk berbagai adegan pertempuran film laris, fleksibilitas Malta tiada duanya. Para sutradara menyukainya bukan hanya karena keindahan sinematiknya, tetapi juga karena pulau ini mudah diubah. Dalam satu adegan bisa menjadi Roma kuno. Di adegan berikutnya, dunia futuristik atau kerajaan Timur Tengah. Namun ini bukan hanya tentang film. Ledakan produksi film juga membawa energi baru, kreativitas, dan perhatian global ke dunia seni Malta. Baik Anda seorang pecinta film maupun pelancong biasa, Anda akan segera mengenali latar dari adegan favorit Anda yang tampak di sekitar. Mengubah jalan kaki biasa menjadi perjalanan melalui sejarah sinema. 18. Bawah Laut Malta, petualangan kapal selam yang tak ada duanya. Meski Malta memukau di daratan, dunia bawah lautnya sama menakjubkannya. Dan uniknya dapat diakses oleh siapa saja. Tidak seperti negara-negara Eropa lainnya, Malta menawarkan pengalaman kapal selam wisata sungguhan, mengundang pengunjung menjelajahi kedalaman, tanpa perlengkapan menyelam atau pelatihan khusus. Dari kenyamanan kapsul kaca panorama, Anda akan meluncur melalui kedalaman biru yang semarak, dikelilingi oleh gerombolan ikan berkilau, taman karang, dan siluet menyeramkan bangkai kapal Perang Dunia II yang tenggelam. Kini telah berubah menjadi tempat perlindungan bawah laut bagi kehidupan laut. Perjalanan Anda juga akan melewati gua-gua dan tebing yang terendam, tempat cahaya menembus air dan menciptakan katedral bawah laut yang ajaib dari warna dan bayangan. Ini adalah petualangan yang terasa aman, sekaligus mendebarkan, sempurna bagi keluarga, pecinta laut, atau siapapun yang penasaran dengan misteri yang tersembunyi di bawah permukaan.
Jadi mana yang akan Anda jelajahi lebih dulu? Daya tarik menyeramkan dari bangkai kapal, tarian pelangi ikan karang, atau keheningan megah dari gua bawah laut? Satu hal yang pasti, kedalaman sejati Malta berada di bawah gelombang. Malta, permata misterius dari Mediterania. Jika Anda hanya memiliki satu hari tak terlupakan di pulau ajaib ini, apa yang akan Anda lakukan terlebih dahulu? Menjelajahi kuil kuno yang lebih tua dari piramida? Berenang di perairan Zamrud yang begitu jernih hingga tampak tidak nyata? Atau menyelam ke dalam untuk menemukan reruntuhan yang tenggelam di dasar laut? Ceritakan pada kami di kolom komentar. Petualangan Anda dimulai sekarang, dan kami tak sabar ingin tahu dari mana Anda akan memulainya.